Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo dan selamat datang para sahabat Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam, Kantor Layanan Kota Bogor. Ya, selamat datang semuanya. Sangat luar biasa rasanya bisa hadir menemani Anda semua dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Untuk kedepannya, di sepanjang diskusi ini, saya akan menyapa Anda semua dengan sebutan sahabat, Anda, atau tentu saja ikhwatu iman. Nah, sumber emas yang menjadi panduan kita hari ini adalah sebuah karya yang menurut saya sangat komprehensif ya, yaitu buku Masalah Seputar Ramadan dan Idul Fitri. Betul, buku itu disusun langsung oleh Dewan Hizbah Persatuan Islam. Iya, yang terbit pada Maret 2022. Dan tentu saja kita juga merujuk pada panduan-panduan resmi dari LAZ Persis Bogor. Dan harus saya katakan, sumber-sumber ini sungguh merupakan harta karun informasi. Membaca lembar demi lembarnya, kita itu tidak hanya disuguhkan dengan rincian hukum fikih yang kaku atau kering ya, tetapi ada filosofi mendalam tentang ibadah yang, mari kita jujur saja, seringkali kita jalani secara otomatis atau sekedar rutinitas tiap tahunnya. Kayak udah kebiasaan aja gitu ya tiap tahun. Nah iya. Tujuan kita di sini adalah untuk membedah teks tersebut, menggali lapisan-lapisannya, dan membawa esensinya ke permukaan untuk Anda semua. Dan misi kita hari ini punya daya tarik yang sangat-sangat kuat. Kita akan mengurai sebuah misteri besar yang selalu berulang setiap tahun, yakni misteri malam Lailatul Qadar. Kita juga akan meluruskan beberapa miskonsepsi yang cukup populer di masyarakat tentang sejarah turunnya Al-Quran. Ini bagian yang sering banyak orang salah paham memang. Betul sekali. Dan yang paling memikat, kita akan menemukan alasan yang sangat mengejutkan mengenai mengapa tanggal pasti dari malam yang paling mulia ini justru sengaja dirahasiakan dari kita. Ada sebuah kisah di balik kerahasiaan itu yang saya yakin akan membuat sahabat ikhwatu iman memandang Ramadan dengan cara yang sama sekali berbeda. Kisah yang sangat emosional sebenarnya kalau kita resapi. Sangat. Mari kita urai ini. Berdasarkan sumber dari Dewan Hizbah, di halaman 58, disebutkan dengan sangat jelas bahwa Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu sebenarnya terbagi menjadi dua macam. Ya, dua macam. Pertama, Lailatul Qadar sebagai peristiwa historis agung diturunkannya Al-Quran. Dan yang kedua adalah Lailatul Qadar yang terjadi setiap bulan Ramadan. Bagaimana kita mendudukkan dua hal ini agar tidak tertukar pemahamannya? Pembedaan ini sangat krusial ya untuk dipahami sebagai fondasi awal. Seringkali masyarakat itu mencampur adukan antara peristiwa sejarah satu kali dengan siklus spiritual tahunan kita. Mengenai turunnya Al-Quran, ada konteks historis dan teologis yang sangat menarik jika kita melihat penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seperti apa penuturannya? Beliau menjelaskan sebuah proses yang berlapis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mula-mula menurunkan Al-Quran itu secara menyeluruh, sekaligus dalam satu waktu, dari tempat yang bernama Lauh Mahfuz ke sebuah titik yang disebut Bait Al-Izzah. Tunggu, sebelum kita melangkah lebih jauh. Istilah-istilah ini mungkin terdengar familiar bagi sebagian sahabat ikhwatu iman, tapi mari kita pastikan pemahamannya sama. Lauh Mahfuz dan Bait Al-Izzah ini konsepnya seperti apa dalam bahasa yang lebih mudah kita cerna sehari-hari? Tentu, mari kita analogikan. Lauh Mahfuz itu secara sederhana bisa kita ibaratkan sebagai master file abadi atau pusat data utama di sisi Allah. Pusat data utama ya? Betul. Tempat di mana segala takdir dan ketetapan alam semesta ini tercatat sejak awal penciptaan hingga akhir zaman. Sedangkan Bait Al-Izzah itu posisinya ada di langit dunia atau langit yang paling dekat dengan bumi kita. Langit pertama gitu ya? Iya, langit dunia. Jadi pada malam Lailatul Qadar yang pertama itu, seluruh isi Al-Quran dipindahkan dari master file di Lauh Mahfuz tadi, turun secara utuh ke langit dunia di Bait Al-Izzah. Berarti semua grand design kehidupan manusia sudah diunduh ke server terdekat dengan bumi pada malam itu. Analogi yang sangat pas, diunduh ke server terdekat. Tapi ini menimbulkan pertanyaan besar nih. Kalau teks utuhnya sudah ada di langit dunia, kenapa harus diturunkan lagi ke Nabi Muhammad sedikit demi sedikit selama 23 tahun? Kenapa tidak langsung saja semuanya diturunkan dalam wujud satu kitab utuh malam itu juga, agar pedomannya langsung lengkap?
Itu pertanyaan yang sangat logis. Jawabannya berkaitan erat dengan psikologi manusia dan strategi pembentukan peradaban. Al-Quran itu kan tidak diturunkan ke bumi hanya untuk sekedar dibaca sebagai literatur, melainkan untuk mengubah sebuah tatanan masyarakat yang saat itu sangat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Perubahan yang butuh proses ya. Sangat butuh proses. Perubahan radikal seperti itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur dari Bait Al-Izzah kepada Rasulullah selama 23 tahun itu merespons kejadian nyata di lapangan. Oh, jadi sesuai konteks saat itu. Tepat, ada sahabat yang bertanya, lalu ayat turun menjawabnya. Ada peperangan, lalu ayat turun memberikan evaluasi. Ada kesedihan, ayat turun untuk menghibur. Ini membuat Al-Quran menjadi sangat hidup dan relevan, menemani setiap denyut nadi perjuangan umat Islam generasi pertama. Keterlibatan langsung dengan realitas manusia ya. Ini sangat masuk akal. Nah, kalau proses turunnya berangsur-angsur selama puluhan tahun, bagaimana dengan tradisi peringatan Nuzulul Quran yang sering jatuh dan dirayakan secara meriah pada tanggal 17 Ramadan? Nah, dari keterangan Ibnu Abbas tadi, kita mendapat kesimpulan analitis yang cukup tajam. Jika kita membedah dalil historis yang sahih, sebenarnya tidak ada bukti spesifik dan absolut yang menetapkan bahwa ayat pertama Al-Quran turun tepat pada tanggal 17 Ramadan. Ulama berbeda pendapat mengenai tanggal pastinya. Jadi 17 Ramadan itu bukan harga mati ya secara historis. Bukan, disinilah saya mengajak Anda, para sahabat yang sedang mendengarkan, untuk sejenak memikirkan kembali asumsi-asumsi atau tradisi yang mungkin selama ini kita terima begitu saja. Mari mulai menyandarkan pemahaman kita pada dalil yang lebih esensial daripada sekedar meributkan tanggal perayaan historisnya. Membedakan antara perpindahan utuh ke langit dunia dan turunnya ayat demi ayat ke bumi ini sungguh memberikan perspektif baru. Mengingat proses turunnya ke Bait Al-Izzah itu sangat monumental. Masuk akal jika malam tersebut diberi bobot yang luar biasa oleh Allah. Sangat luar biasa. Saya membaca kutipan langsung dari surat Al-Qadar ayat 1-5 dan surat Ad-Dukhan ayat 3 dalam buku panduan ini. Allah dengan tegas menyatakan bahwa malam kemuliaan ini lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat ikhwatu iman, 1000 bulan itu setara dengan sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Umur umat Nabi Muhammad saja rata-rata berkisar 60-70 tahun. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, angka 83 tahun itu menyadarkan kita pada sebuah mekanisme perbaikan yang sangat revolusioner. Nilai lebih dari 1000 bulan itu bukan sekedar angka matematis di atas kertas. Bukan sekedar hitung-hitungan kalkulator pahala ya. Betul sekali. Melainkan wujud rahmat Allah untuk mengkompensasi usia umat Islam yang jauh lebih pendek dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Ini adalah fasilitas tahunan. Karena hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Umar menegaskan bahwa Lailatul Qadar itu akan terus terjadi pada setiap bulan Ramadan sampai hari kiamat kelak. Fasilitas tahunan yang mengalahkan nilai hidup seumur hidup. Sungguh luar biasa. Lalu, di luar hitungan matematika pahala, apa lagi yang sebenarnya ditawarkan di malam itu? Ada satu riwayat dari Abu Hurairah yang sangat masyhur tentang apa yang terjadi pada dosa-dosa kita. Benar. Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan Qiyamul Lail atau bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, atau dalam bahasa Arabnya disebut ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni semuanya ya? Semuanya. Ini adalah momen riset spiritual yang seutuhnya. Namun, banyak yang melewatkan dua syarat utama ini. Iman dan ihtisaban. Nah, boleh kita perjelas bagian ihtisaban atau mengharap pahala ini? Karena begini, kita manusia biasa. Kadang-kadang beribadah di bulan Ramadan itu kan karena terbawa suasana lingkungan ya? Seringkali begitu. Karena semua orang di rumah taraweh, kita ikut taraweh. Karena takut ditanya mertua kenapa tidak ke masjid, akhirnya kita terpaksa berangkat ke masjid. Apakah yang seperti itu masuk kriteria mendapatkan riset dosa ini? Anda menyentuh poin yang sangat kritis. Justru itulah mengapa kata ihtisaban ditekankan. Beribadah karena rutinitas budaya, karena gengsi sosial, atau sekedar ikut-ikutan keramaian bulan Ramadan tidak memenuhi syarat ini. Berarti sekedar ikut-ikutan itu tidak cukup ya? Tidak cukup sama sekali. Ihtisaban menuntut kesadaran penuh. Artinya, saat Anda berdiri sholat di tengah malam, Anda benar-benar meyakini janji Allah dan secara aktif dengan penuh harap meminta ganjaran itu hanya darinya, bukan dari pandangan manusia atau mertua tadi.
Ketulusan vertikal ya, murni kepada Allah. Tepat, ketulusan vertikal inilah yang menjadi pemicu penghapusan dosa masa lalu. Bagi sahabat Ikhwatu Iman yang merasa masa lalunya penuh dengan kelalaian, malam ini adalah tiket pembebasan yang validitasnya hanya datang setahun sekali. Di sini menjadi sangat menarik. Sebuah tiket pembebasan, sebuah lembaran baru yang nilainya setara dengan 83 tahun ibadah. Secara logika, kalau ada sebuah malam yang sebegitu pentingnya, kenapa Allah tidak memasang pengumuman besar-besaran? Nah, itu dia pertanyaannya. Maksud saya, kalau ada obral besar atau flash sale diskon 99% di mall, pasti tanggal dan jamnya dicetak raksasa kan di depan pintu. Semua orang diundang dengan jelas. Tapi ini tidak. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari, kita hanya diberi petunjuk samar. Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir dari Ramadan. Sangat samar. Tidak ada kepastian waktu, dan secara eksplisit disebutkan tidak ada tanda-tanda khusus yang mendahuluinya. Kenapa harus dijadikan teka-teki, Ikhwatu Iman? Mewakili kebingungan banyak orang sepanjang zaman. Dan untuk menjawabnya, kita harus kembali pada sebuah kisah nyata yang didokumentasikan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ubadah bin Asyamit. Kisah ini sungguh luar biasa, sekaligus tragis menurut saya. Tragis bagaimana maksudnya? Ubadah menceritakan bahwa pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah keluar dari kediaman beliau dengan satu niat yang sangat jelas, yaitu untuk memberitahu umat Islam kapan persisnya tanggal Lailatul Qadar itu terjadi pada tahun tersebut. Sebentar. Berarti Nabi sebenarnya sudah diberitahu oleh Allah tanggal pastinya, dan beliau bermaksud mempublikasikannya kepada seluruh sahabat malam itu juga. Tepat sekali. Beliau membawa informasi paling berharga sejagat raya malam itu. Namun di tengah jalan menuju masjid, beliau melihat ada dua orang muslim yang sedang saling berselisih. Berselisih? Bertengkar maksudnya? Iya, mereka bertengkar, berdebat dengan keras, saling menjatuhkan satu sama lain. Dan apa konsekuensinya? Akibat perselisihan kedua orang ini, Nabi kemudian mengumumkan bahwa kepastian waktu Lailatul Qadar itu telah diangkat atau dihilangkan dari ingatan beliau, ditarik kembali oleh Allah. Ya ampun, hanya karena dua orang bertengkar. Informasi agung yang ditunggu-tunggu seluruh umat manusia ditarik balik karena masalah ego personal dua individu yang gagal mengontrol emosinya. Sayangnya begitu. Itu kenyataan yang sangat memukul ya. Itulah harga mahal dari sebuah perpecahan. Ini adalah teguran keras bagi kita semua. Konflik, kedengkian, dan pertengkaran sesama muslim ternyata bisa menjadi hijab atau penghalang turunnya rahmat Allah yang begitu besar. Kalau begitu, bukankah ini sebuah kerugian besar bagi kita semua sampai hari ini? Kita jadi harus meraba-raba mencari di malam ganjil. Memandang tragedi ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita mungkin merasa kehilangan dan dirugikan. Tapi mari kita bedah analisis tajam dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip dalam sumber panduan kita ini. Bagaimana pandangan beliau? Beliau menjelaskan bahwa diangkatnya atau dirahasiakannya kepastian waktu tersebut, pada desain akhirnya, justru merupakan sebuah kebaikan besar bagi kaum muslimin. Saya agak sulit menerima konsep ini. Bagaimana bisa ketidaktahuan dianggap sebagai kebaikan? Secara logika modern kan, ujian yang tidak jelas jadwalnya justru membuat orang stres, bingung, dan tidak efisien waktu beribadahnya. Di mana letak kebaikannya? Kebaikannya terletak pada pembentukan karakter. Ibnu Hajar menerangkan bahwa ketidakpastian ini dirancang untuk memaksa kita bergerak dan menambah kesungguhan atau ijtihad dalam mencari malam tersebut. Coba Anda bayangkan secara realistis. Jika Allah menetapkan dan mengumumkan bahwa Lailatul Qadar pasti jatuh pada tanggal 27 Ramadan setiap tahun, apa yang akan terjadi pada masjid-masjid kita? Pasti akan penuh sesak luar biasa pada malam 27, tapi malam ke-21 sampai 26 mungkin kosong lompong. Orang hanya akan beribadah satu malam saja. Betul sekali. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari jalan pintas. Dengan dirahasiakannya tanggal tersebut, kita dipaksa untuk ibadah habis-habisan selama berhari-hari. Mencari di malam ke-21, 23, 25, 27, hingga 29. Proses pencarian yang berulang-ulang inilah yang melipat gandakan pahala kita. Jadi prosesnya yang dinilai ya? Iya. Anda tidak lagi sekedar menjadi hamba yang beribadah satu malam penuh dengan mental transaksional. Tapi Anda ditempa menjadi hamba yang konsisten, disiplin, dan gigih. Allah tidak hanya menginginkan kita mendapat hadiahnya, Allah ingin kita bertransformasi melalui proses mencarinya.
Itu perspektif yang indah sekali. Ini seperti metodologi pembentukan kebiasaan. Pada saat kita sibuk mencari malam itu, otot-otot spiritual kita dilatih secara ekstrim. Sehingga ketika Ramadan berakhir, kita sudah terbentuk menjadi versi diri kita yang jauh lebih kuat. Analogi otot spiritual yang sangat tepat. Jadi, apa arti dari semua ini secara praktis? Bagaimana kita mempraktikkan filosofi pencarian ini di kehidupan nyata? Jujur saja, realitas 10 hari terakhir Ramadan di zaman modern ini biasanya adalah fase di mana mal jauh lebih penuh daripada masjid. Fakta yang menyedihkan tapi benar. Orang lebih sibuk mencari baju baru, mengejar diskon, atau mempersiapkan logistik mudik. Bagaimana Nabi mencontohkan aksi nyatanya? Sumber dari Dewan Hisbah kita memuat sebuah hadis riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an yang sangat deskriptif. Aisyah menceritakan bahwa ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, ritme hidup Nabi berubah drastis. Beliau seolah-olah masuk ke mode sprint terakhir dalam sebuah perlombaan lari. Mode sprint, berlari sekuat tenaga ya? Betul, ada 3 hal utama yang beliau lakukan. Menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, membangunkan keluarganya agar ikut beribadah, dan yang paling simbolis, beliau mengencangkan ikatan kainnya. Atau dalam bahasa Arab disebut syadda mizarahu. Membangunkan keluarga itu poin yang bagus. Menunjukkan bahwa ini bukan sekedar pencapaian spiritual yang egois untuk diri sendiri, tapi mengencangkan ikatan kain ini kiasan untuk apa sebenarnya? Syadda mizarahu itu adalah idiom Arab kuno yang bermakna menjauhi tempat tidur atau menjauhi istri. Artinya, Nabi menunda sementara pemenuhan hasrat biologis dan kenyamanan duniawi demi mendapatkan konsentrasi penuh dan totalitas absolut dalam bermunajat. Ini adalah deklarasi visual dari dedikasi total. Dedikasi total, mengencangkan sabuk. Bagi Anda para sahabat yang mungkin sering merasa kewalahan dengan beban pekerjaan, distraksi di era digital, atau hiruk-pikuk persiapan Idul Fitri, contoh dari Nabi ini adalah panduan manajemen fokus yang sempurna. Sangat sempurna untuk diterapkan sekarang. Jika manusia paling mulia saja merasa perlu mengencangkan sabuknya dan memutus gangguan duniawi, mungkin bagi kita saat ini, aplikasinya adalah berani mematikan notifikasi ponsel di malam hari. Mungkin itu berarti tidak melakukan doom scrolling media sosial saat jam 2 pagi, melainkan membuka mushaf Al-Quran. Kita butuh keberanian untuk memblokir kebisingan dunia agar bisa menangkap sinyal dari langit. Sangat aplikatif dan relevan, dan untuk melengkapi manajemen fokus tersebut, buku panduan kita membekali sahabat ikhwatu iman dengan sebuah senjata pamungkas. Aisyah, dengan kecerdasan analitisnya yang khas, tidak membiarkan momen ini lewat tanpa panduan teknis. Apa yang beliau lakukan? Bagaimana menurutmu jika saya kebetulan menyadari atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Kalimat apa yang harus saya ucapkan? Disinilah Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang sangat ringkas, namun memiliki daya ledak spiritual yang luar biasa. Apa doanya? Tolong sampaikan secara perlahan agar sahabat ikhwatul iman bisa mencatat atau meresapinya ke dalam hati. Rasulullah menjawab, bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, yang terjemahannya, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pemilihan kata afu di sini menyimpan rahasia linguistik yang menakjubkan. Dalam hierarki bahasa Arab, sifat afu itu derajatnya lebih tinggi dan lebih radikal daripada maghfirah. Apa perbedaan spesifiknya? Bukankah keduanya sama-sama diterjemahkan sebagai pengampunan dosa dalam bahasa Indonesia? Secara harfiah iya, tapi secara makna teknis sangat berbeda. Jika Anda memohon maghfirah, itu ibarat file kesalahan Anda di komputer disembunyikan dalam sebuah folder rahasia. Orang lain tidak bisa melihatnya, Anda dilindungi dari rasa malu, tapi file itu masih ada di hard drive Anda. Masih tersimpan rapi ya filenya? Betul, catatannya masih tercetak di buku amal Anda, meskipun Allah merahasiakannya. Namun, Aful adalah ketika Allah menekan tombol delete, lalu mengosongkan recycle bin, bahkan memformat ulang hard drive tersebut. Wow, diformat ulang. Diformat bersih. Kesalahan itu dihapus bersih tanpa jejak, seolah-olah Anda tidak pernah meniatkan, apalagi melakukannya sama sekali.
Catatan buruknya lenyap dari buku amal, lenyap dari ingatan para malaikat pencatat, bahkan lenyap dari memori Anda sendiri di hari kiamat kelak. Itulah sebabnya kita memohon afuh pada malam kemuliaan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Sebuah doa pemformatan ulang hard drive kehidupan kita. Sangat ringkas, tidak berbunga-bunga, tapi dampaknya menembus batas ruang dan waktu. Sahabat, kita telah melalui banyak hal dalam diskusi mendalam ini. Mulai dari menelusuri rute turunnya Al-Quran secara utuh ke langit dunia, memaknai revolusi angka 1000 bulan, merenungkan ironi hilangnya tanggal Lailatul Qadar akibat perselisihan, hingga memahami bahwa ketidakpastian itu adalah kurikulum Allah untuk melatih kegigihan kita. Benar-benar perjalanan ilmu yang padat. Dan tentu saja, kita telah dibekali strategi fokus ala Nabi dan doa penghapusan dosa tingkat tertinggi. Saya sangat berharap pembahasan kita hari ini tidak menguap sekadar menjadi tambahan wawasan intelektual, tapi benar-benar menjadi bahan bakar yang menyalakan mesin spiritual Anda semua. Ilmu itu baru memancarkan cahaya ketika ia mengubah kebiasaan buruk kita, menjadikan kita lebih sabar menghadapi orang lain, dan lebih sistematis dalam mengejar ridha Allah di sisa umur kita yang terbatas ini. Sepakat 100%. Dan bukti paling nyata dari mengamalkan ilmu adalah dengan mengalirkan kebaikan yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, sebelum kita menutup perjumpaan ini, mewakili seluruh tim, saya ingin menyampaikan apresiasi resmi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para muzaki, munfik, dan mutasyadiqin yang luar biasa. Semoga Allah membalas kedermawanan semuanya. Amin. Kedermawanan Anda semua adalah oksigen yang menghidupkan program-program keumatan dan membawa senyum bagi mereka yang terpinggirkan. Untuk ikhwatu iman yang sedang mendengarkan dan tergerak hatinya, mari kita perluas lingkaran kebaikan ini. Kami mengajak Anda untuk menitipkan zakat, infak, dan sodakoh, serta infak program Anda melalui Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam, Kantor Layanan Kota Bogor. Anda bisa menyalurkannya dengan sangat mudah dan aman melalui transfer ke Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 711-6523-428. Saya ulangi agar bisa dicatat, rekening BSI di nomor 711-6523-428. Tentu saja, Anda juga bisa menyerahkannya secara langsung melalui para amilin dan relawan-relawan kami yang senantiasa tulus menjemput bola di lapangan. Sebagai penutup kebersamaan kita, saya ingin meninggalkan satu pemikiran segar untuk Anda renungkan secara intim di keheningan malam nanti. Tadi kita telah membahas panjang lebar bagaimana Lailatul Qadar sengaja disembunyikan waktunya agar kita bersungguh-sungguh mencarinya. Tapi tahukah Anda, Lailatul Qadar bukanlah satu-satunya mutiara yang disembunyikan Allah. Ada mutiara lain yang disembunyikan. Banyak. Dalam literatur Islam, Allah sengaja menyembunyikan waktu pasti terkabulnya doa atau saatul ijabah di hari Jumat. Allah menyembunyikan wali-walinya di antara manusia biasa agar kita menghormati semua orang tanpa terkecuali. Allah bahkan menyembunyikan namanya yang paling agung, Ismullah Al-A'zam, di antara Asmaul Husna lainnya. Luar biasa. Pengetahuan tentang tanggal pasti malam paling suci dalam Islam dicabut hanya karena dua orang yang saling berselisih. Jika pertengkaran kecil bisa membuat umat kehilangan informasi tentang malam yang lebih baik dari 1000 bulan, seberapa banyak kedamaian dan kejernihan spiritual yang hilang dari kehidupan kita sehari-hari hanya karena kita membiarkan konflik dan ego menguasai hubungan kita dengan orang lain. Mungkin filosofi dari segala yang disembunyikan oleh Tuhan adalah untuk menguji dan membuktikan kepada alam semesta tentang siapa diri kita, seberapa tangguh karakter kita, dan seberapa tulus cinta kita, justru pada saat kita sedang berada dalam kegelapan proses pencariannya. Sebuah perenungan yang sangat memukau dan menyentuh kedalaman jiwa. Wajib kita bawa dalam sujud-sujud panjang kita di sisa Ramadan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyempatkan waktu berharga Anda untuk menyimak pembahasan mendalam kita, sahabat ikhwatu iman. Semoga setiap ikhtiar pencarian kita membuahkan afu darinya. Sampai jumpa di kesempatan penuh berkah berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.